Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin. Saya adalah pendiri Kobar Komunitas Robot Rembang. Di sini Kobar lagi mengadakan kursus online gratis, yaitu dasar pemrograman Arduino dan Internet of Things. Jadi kalau tahun yang lalu itu Kobar mengadakan workshop pelatihan dasar pemrograman Arduino gratis juga, dan diadakan di SMK Muhammadiyah Lasem. Dan semuanya difasilitasi oleh SMK Muhammadiyah Lasem, mulai dari laptop, Arduino, dan komponen yang lainnya. Jadi siswa hanya tinggal datang terus praktek. Nah, untuk kali ini karena kita mendukung programnya pemerintah, yaitu tidak boleh mengadakan perkumpulan, jadi harus di rumah saja, maka saya tetap mengadakan kursus. Untuk kali ini metodenya beda, jadi metodenya online. Jadi nanti setelah online ini ada 10 materi. Nah, ada 10 materi itu nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan untuk workshop. Bil nunggu virus coronanya sudah hilang. Nah, nanti kita adakan workshop di SMK Muhammadiyah Lasem. Jadi semuanya gratis dan semua sudah difasilitasi oleh SMK Muhammadiyah Lasem, dari mulai laptop, mulai Arduino, ya seperti itu. Modelnya kursus seperti ini. Jadi nanti siswa daftar dulu di menu daftar. Setelah itu nanti ada konfirmasi untuk mengisi form pendaftaran. Nah, setelah itu nanti siswa membuka materi di menu materi. Nah, jadi di menu materi itu saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan itu seperti ini. Jadi di tanggal ini itu adalah materi 1. Nah, pada tanggal itu pun kita tidak bisa membuka di materi yang berikutnya. Jadi materi 1 harus diselesaikan dulu. Setelah itu di materi, setiap materi nanti ada latihannya. Jadi latihan itu hasilnya nanti dikirim ke WA saya. Ya, dikirim ke WA saya. Setelah itu nanti akan saya koreksi. Nah, kalau latihan itu kok bener, nah nanti bisa lanjut untuk ke materi yang berikutnya. Nah, kalau di latihan itu kok dikirim jawabannya kok salah, maka nanti akan saya suruh untuk memperbaikinya, sehingga untuk lanjut ke materi yang berikutnya belum bisa. Harus nunggu sampai latihan itu benar-benar bisa, baru nanti bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya. Seperti itu. Jadi kursus ini gratis untuk semua siswa SMP maupun MTS yang berada di Kabupaten Rembang. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan tentang Arduino Uno. Jadi Arduino Uno itu sebuah microcontroller, ya, sebuah microcontroller yang nanti kita bisa kreasikan tergantung logika kita. Arduino ini itu open source atau gratis, ya. Arduino ini dari Italia. Kenapa kita menggunakan Arduino Uno? Karena untuk belajar pemula, itu banyak yang menggunakan Arduino Uno, dan harganya pun lumayan murah. Contohnya, saya ingin membuat sebuah, nah maka kunci ini menghidupkan mobil menggunakan ektp. Bisa. Saya ingin membuat 5 detik sepeda motor dihidupkan menggunakan HP Android, bisa. Nah, sebelum lanjut ke materi lebih dalam lagi, maka saya contohkan dulu pengaplikasian Arduino. Kita matikan. Nah, ini salah satu contoh robot jumping. Nah, seperti ini. Ini menggunakan Arduino Uno. Ini lengan robot. Ya. Ini lengan robot. Nah, terus ini robot laba-laba. Jadi dia ketika menyentuh benda, maka
dia akan berjalan. Ini robot cicak. Nah, ini robot keseimbangan. Jadi ketika benda ini mau jatuh, maka roda ini akan berputar. Jadi balancing. Ini robot vakum. Nah, itu tadi video contoh penerapan Arduino Uno. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Arduino Uno-nya, ya. Jadi di papan Arduino ini terdiri dari external power supply, USB plug, analog input, digital input, dan output. Jadi Arduino ini bekerja pada tegangan 5 volt, ya. Bekerja pada tegangan 5 volt. USB plug ini fungsinya untuk mentransfer program dari laptop ke Arduino. Terus external power supply ini untuk memberikan sumber tegangan, ya. Jadi contohnya kita sudah mentransfer, terus kita mau ditaruh di tempat yang kita inginkan, maka kita menggunakan sumber eksternal. Tidak mungkin kita menggunakan laptop sebagai sumber powernya. Nah, ini otaknya dari Arduino Uno. Jadi Atmega 328. Nah, ini adalah otaknya dari Arduino Uno. Nanti yang akan kita kreasikan di logika-logika kita itu nanti akan kita transfer di sini. Nah, di Atmega 328. Jadi ini ada pin reset, ini ada tegangan 3,3 volt power pin. Jadi nanti contohnya kok ada output yang menggunakan tegangan 3,3 volt, maka kita ambilkan dari pin ini. Contohnya nanti juga kalau ada output yang membutuhkan tegangan 5 volt, kita ambilkan dari pin ini. Yang dua ini adalah ground, terus ini voltage input. Jadi untuk mensuplai tegangan, ya. Terus A0, A1, A2, A3, A4, A5 ini adalah pin analog. Terus untuk ini pin 1 dan 0, pin satunya ini adalah TX transceiver. Terus untuk yang 0 ini adalah RX receiver, ya. Terus untuk 2, 3, 4, 5 sampai 13 ini adalah pin digital IO, input atau output. Yang ini ground, terus ini analog reverse pin. Jadi di papan Arduino ini itu ada lampu indikator untuk pin 13. Makanya nanti di pembelajaran saya pertama itu nanti akan kita gunakan untuk di pin 13 karena sudah ada lampu indikatornya. Oke, mungkin perkenalan untuk Arduino ini cukup segitu. Nanti kalau dirasa kurang paham bisa komentar atau WA ke saya. Selanjutnya yaitu yang kita butuhkan untuk kursus ini apa saja. Jadi nanti kita butuhnya adalah ini, software Arduino IDE. Nanti bisa di-download di internet. Nanti di video ini akan saya taruh deskripsinya di bawah untuk mendownload software Arduino IDE. Gratis. Jadi Arduino ini gratis. Kalian bisa mengembangkan, ya. Bahkan kalian bisa mengganti namanya, bisa membuat papan microcontroller ini dengan dikasih nama sendiri. Contohnya Yasin Uno atau Cobardiono seperti itu. Nah, jadi open source dari di gratis. Jadi nanti kita butuh untuk membuat codingnya, untuk membuat programnya, untuk membuat logikanya itu menggunakan software Arduino IDE. Nah, setelah itu kita buat di sini, nanti kita transfer ke hardware-nya yaitu Arduino Uno.
Jadi kalau di rumah kok tidak ada laptop, nanti bisa menggunakan HP Android, download aja, cari di Play Store software untuk Arduino, terus nanti transfer menggunakan OTG. Bagi yang di rumahnya tidak ada laptop. Punya laptop tapi tidak punya hardware-nya, tidak punya Arduino-nya. Nah, nanti bisa menggunakan ini, software Proteus. Nanti bisa kita simulasikan di Proteus ini. Jadi untuk pembelajaran ini saya harapkan walaupun tidak masalah, tapi setidaknya paham di prinsip kerjanya atau coding. Nah, nanti setelah untuk teori sama pemrogramannya itu sudah paham semua, nanti kita lanjut dipraktekkan pas waktu workshop. Seperti itu. Nah, ini kalau mau buat jalur mensimulasikan menggunakan FreeSync, ini bisa online bisa offline, semuanya gratis. Oke, cukup sekian untuk pengantar Arduino. Jadi silakan untuk mempelajari di materi yang sudah saya upload di menu materi. Jadi semuanya itu gratis. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komentar atau WA ke saya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.